Oke, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi Local Indicators of Spatial Association atau LISA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Haikal Agung Widianto dan teman saya Anggun Paila, Lutfia Firlian, dan Aditama Roliber Simanulang. Pernahkah Anda melihat peta sebaran penyakit? Seperti pada gambar, seperti peta COVID-19 di Magetan ini. Dan bertanya-tanya apakah pola tersebut memiliki makna tertentu? Karena secara visual, kita melihat area merah yang tampak berkumpul. Namun pernyataannya, apakah data ini mengelompok secara signifikan atau hanya kebetulan? Dalam statistik spasial, kita berpijak pada prinsip bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar berdiri sendiri. Satu wilayah pasti dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Misal, jika satu kecamatan memiliki kasus tinggi, apakah ada efek tumpahan atau spillover yang memicu kenaikan di tetangganya? Seringkali kita terjebak hanya dengan melihat warna yang paling merah pada peta. Padahal, mata manusia bisa subjektif. Kita membutuhkan alat ukur objektif untuk membuktikan pola tersebut melalui autokorelasi spasial. Nah, sepanjang video ini, kita akan mempelajari instrumen LISA untuk memudah interaksi antar lokasi tersebut. Nah, di sini, pada autokorelasi spasial, yang pertama Morans I global itu memberikan nilai rata-rata keseluruhan wilayah. Misal, nilai 0,8 yang menunjukkan pola berkelompok secara nasional. Namun, angka global ini mereduksi pola lokal yang unik. Kita tidak bisa tahu di mana lokasi tepatnya titik api atau hotspot tersebut berada. Dan pada LISA, kita dapat menganalisis per masing-masing wilayah dan dapat melihat seberapa pengaruh tetangga-tetangga dari wilayah tersebut. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan LISA, bukan hanya Morans I saja, di mana keterbatasan analitis pada Morans I global meliputi yang pertama, sifatnya global average defense sehingga pola lokal yang unik tereduksi dalam rata-rata, dan yang kedua yaitu tidak memberikan informasi terhadap intensitas klaster lokal yang ekstrim, pola spasial yang tidak homogen antar wilayah, outlier spasial yang memiliki implikasi kebijakan yang besar. Selanjutnya, LISA atau Local Morans I hadir sebagai diagnostik mikro, di mana ia sangat sensitif terhadap heterogenitas geografis, sehingga kita bisa mendeteksi pencilan atau outlier spasial yang memiliki implikasi kebijakan besar. Kemudian, hasil dari metode LISA ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, di mana yang pertama yaitu high atau hotspot dengan wilayah nilai tinggi dikelilingi tetangga bernilai tinggi. Yang kedua yaitu low atau cold spot dengan wilayah nilai rendah di lingkungan bernilai rendah. Yang ketiga yaitu ada outlier spasial seperti high-low atau low-high, di mana karakter suatu wilayah berbeda drastis dari lingkungannya. Yang keempat yaitu non-signifikan, di mana wilayah yang tidak membentuk lokasi atau pencilan yang bermakna. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bagian teknisnya LISA, di mana cara menghitung LISA itu ada beberapa tahapan, di mana kita menentukan pertama itu pembobotan spasial pada LISA. Ada beberapa metode dalam menentukan pembobotan. Yang pertama itu contiguity weighting. Di sini yang kami jelaskan yang sering digunakan, yang pada umumnya digunakan itu ada Quine contiguity. Quine contiguity itu dia melihat dari sudut dan sisi poligon
wilayah tersebut. Kalau sedangkan raw contiguity itu hanya berdasarkan sisinya saja. Metode kedua itu bisa menggunakan distance based way, yaitu menentukan hubungan antara unit berdasarkan jarak fisik antar lokasi. Di sini pada metode ini terdapat 3 metode lagi, yaitu inverse distance way atau IDW. Itu semakin dekat wilayahnya maka bobotnya semakin besar, dan begitu juga sebaliknya, semakin jauh wilayahnya maka bobotnya semakin kecil. Kemudian metode cut off distance, hanya area yang berada dalam jarak tertentu yang dianggap berpengaruh. Ini cut off distance itu kayak radiusnya, jadi radius diantara dari jarak wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu standardized distance weight, itu bobot jarak misal seperti IDW kemudian dinormalisasikan supaya total bobotnya tadi menjadi 1. Kemudian metode ketiga itu next ada KNN, itu Kanner Snackboard, ya, menentukan pembobotan dengan cara memilih ke lokasi yang jaraknya paling dekat dari setiap titik. Setelah melakukan pembobotan lisa, kita dapat melakukan pengujian hipotesis. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis lokal Moritz itu berbeda dengan Moritz global, di mana kalau hipotesis 0 pada lisa ini tidak terdapat autokorelasi spasial di suatu lokasi ke I. Nah, kalau Moritz global sebelumnya, hipotesis 0-nya itu lokasi secara keseluruhan atau global. Nah, sedangkan kalau lisa ini dia merujuk kepada satu lokasi ke I. Dengan menggunakan statistik uji Z hitung, di mana rumusnya indeks I dikurang nilai harapan dari indeks I dibagi akar dari varian dari indeks I. Dengan kriteria penolakan H0 ditolak jika Z hitung itu lebih dari Z alpha. Di sini kami menerapkan contoh kasus sederhana untuk perhitungan manual lisa, di mana misalkan kita bayangkan ada 4 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, dan D mempunyai suatu variabel. Di sini kami namakan dengan variabel X, mempunyai nilai 1, 2, 3, 4. Nah, langkah pertama kita harus mencari nilai rata-rata dari variabel X, di mana X bar itu sama dengan 2,5. Setelah mendapatkan nilai rata-ratanya, kita hitung penyimpangan setiap wilayah dari rata-rata. Kecamatan A misalnya, penyimpangannya 1 dikurang 2,5 atau sama dengan min 1,5. Begitu juga dengan wilayah kecamatan B, C, dan D. Nah, dapat kita lihat peta kecamatannya itu A, B, C, D itu sejajar. Sehingga di sini kami menggunakan pembobotan spasial yaitu raw contiguity, yaitu hanya bagian sisi poligon. Nah, W itu adalah pembobot spasial. Jadi kami membuat matriks. Kemudian setelah didapatkan nilai bobotnya, misal nilai kecamatan A dan kecamatan B itu kan bertetangga, raw contiguity, jadi 1. Jadi bobot A dan B itu 1, dan sedangkan A dan C itu tidak bertetangga karena tidak bersinggung poligonnya sehingga 0. Begitu juga dengan wilayah lainnya. Kemudian dinormalisasikan sehingga jumlah WIJ itu sama dengan 1. Kemudian setelah didapatkan pembobotan, dihitunglah sigma WIJ dikali XJ dikurang dengan X bar, dan didapatkan nilai indeks lisa per kecamatan, di mana kita mengasumsikan bahwa indeks I positif mengindikasikan autokorelasi spasial positif lokal. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai asumsi yang pasti, kita melakukan uji signifikan, yaitu uji hipotesis, di mana H0 itu tidak terdapat autokorelasi spasial di suatu lokasi ke I, dan H1-nya itu terdapat autokorelasi dengan menggunakan taraf nyata 5%, sehingga ZA pada kecamatan A itu 1,05 kurang dari Z tabel 1,96, sehingga gagal tolak H0. Dapat dikatakan bahwa dengan taraf nyata 5% didapatkan bahwa tidak terdapat autokorelasi spasial di lokasi A. Nah, ini hanya pada lokasi ke A. Bisa kita uji juga untuk pada kecamatan B, C, dan D, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat contoh kasus atau implementasi dari penggunaan pendeteksian autokorelasi spasial dengan menggunakan metode lisa. Untuk
bisa lebih tahu apa sih gunanya dari lisan sendiri. Di sini kan mencontohkan dengan ada sebuah kasus nih di tahun 1974 di North Carolina, pemerintah menghadapi laporan mengenai tingginya kasus sudden infant death syndrome atau kematian bayi mendadak. Ini kan masalah, tapi kita harus cari tahu kenapa sih. Nah, salah satu mungkin kebijakan atau metode itu bersumber dari Lisa. Nah, kita lihat dulu pertama. Masalahnya tuh, kita tidak tahu apakah kasus ini tersebar secara acak, sebagai takdir medis individu, atau ada pola geografis tertentu yang dipicu oleh faktor lingkungan, sosial ekonomi, atau bahkan kualitas fasilitas kesehatan yang buruk di wilayah tertentu. Nah, untuk itu, untuk memecahkan misteri atau masalah tersebut, kita tidak bisa melihat hanya pada satu kabupaten, kita nggak bisa mendeteksi pada kabupaten tersebut. Kita perlu melakukan deteksi untuk ke tetangga-tetangganya. Maka dari percobaan kali ini kita menggunakan chain nearest neighbor. Melalui algoritma ini, setiap kabupaten dihubungkan dengan tetangga terdekatnya berdasarkan titik koordinat pusat wilayahnya. Nah, kan tadi udah jadi kita pakai chain nearest neighbor dengan ditentukan sama 5. Berarti bakal kita harus itu dari kabupaten kita juga kita lihat jarak yang paling dekat di antaranya, kita pilih 5 dan akan dihubungkan antara titik pusat wilayahnya. Selanjutnya kita menggunakan data status kabupaten di North Carolina dan analisisnya menggunakan program R. Nah, dari penganalisisan kita tuh dapat hasil. Nah, kalau modal Google kan per langsung seluruhnya, kalau ini per kabupaten outputnya atau per daerah atau per wilayah. Nah, untuk tipe kasus ini kalau menggunakan daerah Robinson di mana tidak terdapat autokorelasi spasial lokal di wilayah Robinson, untuk tipe kasus nolnya, untuk tipe kasus satunya terdapat autokorelasi spasial lokal di wilayah Robinson dan didapatkan nilai Z-nya lebih besar daripada Z-tabel, sehingga didapatkan kesimpulan cukup bukti bahwa terdapat autokorelasi spasial lokal di wilayah Robinson tersebut. Dan tingginya kasus ini adanya andil dari tetangga-tetangga atau daerah tersebut, atau Robinson ini termasuk ke dalam hotspot, dan itu sudah tervalidasi melalui nilai Z hitung. Nah, ini untuk hasil output di program R-nya sebenarnya itu masih banyak karena ada 100, jadi tidak bisa tambahkan semuanya. Ini saya tambahkan hanya bagian hotspot dan hotspot ini. Kita lihat ada beberapa kabupaten yang termasuk hotspot dan ada kabupaten yang masuk hotspot. Nah, selanjutnya dari hasil output ini kita bisa lakukan pemetaan. Pemetaan bisa dilihat bahwa ini kami membeda-bedakan warna seperti itu, di mana high atau hotspot kami beri warna merah, misalnya. Untuk high low kami atau outlier kami beri warna pink, untuk low high itu beri warna biru muda, dan low low itu warna biru tua. Dimana ini bisa dilihat bahwa untuk interpretasinya mungkin ya, untuk high berarti kan kabupaten tersebut, atau kita bisa lihat yang di tengah ini, kabupaten tersebut itu memiliki kasus kematian bayi yang tinggi dan tetangga-tetangganya juga memiliki kasus kematian bayi yang tinggi, dan itu kita bisa bilang bahwa tetangganya itu memiliki pengaruh terhadap kabupaten tersebut. Dan untuk bagian low atau hotspot ini juga bahwa di kabupaten ini kasus kematian bayinya rendah dan sekitarnya juga rendah. Dan ada juga outlier seperti yang warna di biru muda, itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut memiliki kasus kematian bayi yang rendah, tapi di sekitarnya memiliki kasus kematian bayi yang tinggi. Dan yang paling itu ada outlier, di mana daerah sekitarnya itu aman, kasus kematian bayinya rendah, tapi di daerah tersebut kasus kematian bayinya tinggi. Itu perlu menjadi perhatian. Nah, ini kita bisa lihat juga pada nilai Z-score lokal moran. Kita bisa lakukan pemetaan juga untuk melihat apakah daerah itu valid, itu tuh mempunyai autokorelasi atau enggak. Itu kalau yang tadi kan baru pengklasteran. Nah, ini kita bisa lihat dari Z-score-nya. Untuk hasil dari nilai pengklasteran atau analisis autokorelasi dengan Lisa, kita bisa membuat kebijakan intervensi. Ini saya contohkan pada kasus ini, dimana kita misalkan pada daerah yang termasuk kepada angka kematian tinggi di lingkungan rendah atau low height, dimana kebijakan harus fokus pada audit klinis spesifik di rumah sakit atau pusat kesehatan setempat untuk mengidentifikasi kenapa sih itu menjadi outlier. Selanjutnya, kebijakan yang bisa dibuat yaitu alokasi sumber daya kesehatan terpadu, di mana pemerintah perlu memprioritaskan distribusi fasilitas kesehatan anak dan program edukasi kesehatan ibu untuk di wilayah yang angka kematian bayinya tinggi. Bahkan yang rendah pun bisa dilakukan kebijakan seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk kebijakan yang di daerahnya tinggi dan sekitarnya tinggi, kita bisa lihat dari faktor sosial ekonominya apakah berpengaruh, karena biasanya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh, sehingga pemerintah bisa menganalisis lebih lanjut dan membuat kebijakan yang sesuai. Nah, dari hasil yang telah dijelaskan
saya dan teman-teman saya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa analisis Lisa itu bisa menemukan lokasi spesifik, berbeda dengan analisis global yang hanya memberi satu angka untuk seluruh wilayah. Selanjutnya yaitu Lisa bisa melakukan clustering yang seperti mengelompokkan di itu masuk hotspot, atau outlier. Nah, di Lisa juga kita bisa mendeteksi anomali-anomali atau penyimpangan atau outlier. Dan di Lisa ini kan nggak hanya bagian clustering, kita bisa melakukan validasi akuratan data karena kita melakukan uji signifikansi dengan berdasarkan Z-score. Dan kita dengan hasil analisis ini kita efisiensi dalam pengambilan keputusan, di mana bisa membantu pemerintah atau satu instansi untuk mengalokasikan anggaran dan bantuan hanya ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu memahami interaksi antar wilayah, di mana suatu fenomena di suatu tempat bisa menular atau mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Biasanya juga misalnya untuk kemiskinan, kesehatan, sosial, itu biasanya bisa digunakan untuk analisa ini. Oke, baiklah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai materi Lisa dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan pembelajaran, kami minta maaf. Pada Allah kami minta ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.